Dan kita sering bilang, ih kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Ini betulan. Kenapa? Karena memang apa yang ada di pikiran kita, perasaan kita dan kita ucapkan juga itu akan keluar lewat badan bioplasmik dan akan ditarik. Adakah nas di dalam Quran yang menceritakan peristiwa ini? Di surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di verbal maupun diucapkan di benak kita. Dan di dalam ayat Quran, bila terteranya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka hukum ini berlaku untuk semua manusia apapun agamanya. Masya Allah. Janjinya Allah apa? Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti, itu kalimatnya itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi yang diatur apanya? Ucapannya. Kenapa? Terlanjur ada sistem mekanisme tubuh yang selalu membawa ucapan kita. Siapa yang sering bangun pagi lihat cermin? Terus ngomong apa sama cermin? Ya Allah keriput. Umur 50 kan. Perempuan kalau ngomong tuh ya hati-hati. Kenapa? Dahsyat. Kenapa? Sinyalnya dahsyat. Ya Allah keriput. Lihat kanan lagi, tuh kan keriput. Lihat kiri lagi, tuh keriput. Hati-hati teman-teman, ibu-ibu semuanya. Kalimat kita akan jalan ke sistem saraf. Kalau ditujukan pada wajah, maka kalimat itu untuk wajah. Besok pagi bangun tambah keriput. Terus apa lagi kita bilang? Tuh kan keriput. Padahal kita yang Jadi gimana dong kalau bercermin gitu? Di dalam Islam setiap pergerakan ada doanya ya. Masya Allah. Allahumma kama hasan tahalki fahassin huluki. Maka kalimat itu jalan ke sistem saraf muka kita. Ya Allah. Kalau saya tambahin dikit. Ya Allah semakin kencang. Semakin kencang. Maksudnya semakin kencang keriputnya. Jadi hati-hati apa yang kita ucapkan maka nanti terjadi. Masya Allah, ya Allah. Terus gimana dong? Ya gampang hidup di dunia sebetulnya. Yang diatur cuman ucapan. Siapa punya utang? Gak usah malu bu. Orang yang kita lihat kaya juga punya utang itu. Pakai kartu lagi. Tetapi kalau kita selalu bilang, ya Allah, mampus nih gue punya utang. Mampus gue punya utang. Mampus gue punya utang. Apa yang terjadi? Mampus betulan lah. Ini ada Zariyat ayat 23. Hati-hati ya. Jadi punya utang gimana Bu Aisyah? Maunya diapain? Ya udah ngomong aja, ya Allah. Saya memang punya utang ya Allah, maka lapangkan rezekiku untuk membayarnya. Kan gitu enak. Ya. Yang sedang sakit misalnya. Kadang memang ada hal-hal yang memang membuat kita sakit. Kenapa? Itu tadi pertama ya, kalau usia 4-5 tahun ke atas sakit itu sudah kewajaran nampaknya ya. Kenapa? Fungsionalnya. Ya. Tapi kalau masih kecil sakit ya itu tadi bisa jadi tadi ya sinyalnya itu tadi memendek karena itu tadi ya kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerakan gitu ya. Iya. Tetapi pada saat kita sakit dan kita bilang, aduh gua sakit nih, aduh sakit nih, aduh sakit nih, maka akan terus. Maka pada saat memang kita sakit ya tidak apa-apa memang disuruh istirahat. Tetapi yang diminta adalah apa? Ucapan-ucapannya, ya Allah saya mohon saya semakin sehat, saya semakin membaik, saya semakin membaik, saya semakin membaik, saya semakin membaik. Supaya apa? Supaya pesannya jalan di sistem saraf tubuh,
memberi pesan pada seluruh tubuh untuk semakin membaik. Kemudian pesan itu akan keluar lewat tubuh dan akan ditarik peristiwa. Entah apa nanti peristiwa dan kejadiannya yang membuat kita semakin baik atau semakin sehat. Begitu juga perilaku waktu minum obat, hati-hati. Saya ada hipertensi juga. Tapi kalau minum obat anti hipertensinya begini nih. Minum obat terus. Alah, paling gitu doang, tensi saya paling tinggi juga. Kan ngomong gitu ya. Terus kita minum. Apa yang terjadi? Ya tinggi lah. Siapa yang bilang? Memang obat ini obat anti hipertensi. Secara sunnatullah sudah ditemukan, memang dibikin komposisinya buat membuat tensi itu ya diatur sedemikian rupa. Tapi kalau ngomong kita tetap ya yang negatif, maka terjadi seperti itu. Makanya pada saat kita minum obat, makan apapun, dimintanya selalu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan ya Allah ya, dengan izinmu minum obat ini saya semakin sehat. Itu baru mantap. Ya. Jadi buat teman-teman para medis kalau nanti kasih obat pada pasien, ingatkan ya, Pak, doa ya. Doa yang bahagia mukanya. Coba senyum dulu, Pak. Suruh gitu, coba senyum dulu. Senyum yang bahagia itu kalau sudut kanan kiri seimbang. Ada orang senyumnya mukanya miring, dia begini doang. Maaf, belum stroke sudah stroke duluan. Senyum yang cuman separoh ya, separoh diangkatnya itu bermasalah pada hormonal nanti. Kalau senyum bahagia itu kanan kiri diangkat, itu yang keluar itu dopamin, hormon bahagia. Tapi kalau sebelah doang cuman begini doang. Itu yang keluar hormon noradrenalin. Hormon cemas. Ya, makanya nanti kalau kita melayani pasien kita senyum ya. Iya. Baik. Ya, kita lihat lagi. Ini, dunia kita sebetulnya hampa. Makanya mengapa pada saat kita berucapkan sesuatu dia akan kembali. Kenapa? Dunia ini hampa. Pernah teman-teman Bapak Ibu masuk ke ruangan atau ke rumah yang enggak ada benda-bendanya? Apa yang terjadi kalau kita bicara? Memantul bukan? Kamu cantik, 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 cantik. Hai, hai, hai. Gak mungkin hai, halo, halo, gak mungkin. Kamu cantik, aku cantik, jelek, jelek, gak mungkin. Itu pasti ada orang itu. Dunia itu bentuknya hampa, dia bentuknya kalau orang fisika paham nih, grid, 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 pantulan. Makanya itu mengapa Az-Zariyat ayat 23 terjadi, kenapa? Itu. Cuman memang karena ada gedung, ada pohon, ya, itu yang memperlambat pantulan. Zaman dulu belum terlalu banyak gedung, maka orang tua zaman dulu kalau doa cepat terjadi. Kenapa? Belum banyak halangan. Sekarang kenapa ya gue doa belum terjadi? Tinggal di kota gede sih, banyakan gedung. Mentok-mentok dia. Seperti itu. Sama sinyal kita, sinyal gadget, iya nggak? Kalau gedungnya terlalu tinggi, apa? Hilang. Makanya tinggal di desa enak. Salah satu manfaatnya apa? Doanya kenceng. Cepat terjadi. Tapi saya mah kalau di desa cuma 3 hari sanggupnya. Kebiasaan di mall. Jadi gimana? Nggak apa-apa juga tinggal di kota besar. Asal doanya lebih kenceng lagi, lebih sering diulang lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat kebahagiaan. Ya, iya. Baik, kita lanjut lagi. Zaman sekarang ada satu alat disebut foto aura. Ya, memang ini kedokteran timur yang punya. Makanya tidak semua rumah sakit punya. Ya, kami punya di klinik Sunter ada seperti ini, dan karena kami punya, kami sering bikin penelitian. Ya, kita lihat di sini. Nah ini, kalau di foto, sinyal yang berwarna ini baru sampai gelombang astral, berwarna sesuai watak masing-masing.
kausal sudah nggak bisa dapat. Apalagi spiritual nggak bisa terdeteksi. Kenapa? Dia sinyal yang bisa menembus tempat. Saya tinggal di sini, anak saya di Jogja, saya doain ke Jogja, nembus itu gelombang spiritual. Menembus apa lagi? Menembus waktu. Saya doa di sini, ya hari ini tanggal sekian, buat anak saya yang nanti buat SBMPTN-nya baru nanti 3 Juli pengumumannya, tapi kita doakan sekarang, dia menembus tanggal itu gitu. Apalagi menembus alam. Saya doa di alam dunia buat ibu saya yang sudah di alam barzah. Saya doakan ya saudara saya yang sedang hamil, ya doa saya bisa tembus alam rahimnya gitu. Itu gelombang spiritual. Makanya foto aura pun hanya bisa sampai di gelombang astral, belum lagi bisa. Ya. Yang saya mau cerita begini, kaitannya sama laki-laki perempuan ya. Nah, jadi kami pernah penelitian begini ya teman-teman sejawat dan adik-adik semuanya. Ada suami istri, kami dudukkan begini berdua, pakai foto aura. Foto aura itu saya cuma pakai ada layar, kemudian ada alat setengahnya kotak ini. Kemudian ada untuk besi jari-jari, ya. Saya minta waktu itu si istri yang sebelah sini telunjuknya begini, yang suami sebelah sana telunjuknya begini, duduk. Kemudian saya bilang sama mereka, ya, mereka datang sebetulnya lagi marah sebetulnya, lagi berpikiran jelek sama satu sama lain. Yang asik gayanya begini nih, istrinya kan begini, lihat suaminya begini nih. Gitu. Ya Allah, perempuan banget. Yang suaminya begini gayanya. Laki kan? Mukanya begitu ya. Apa yang terjadi waktu direkam? Dia ada penghalang, maaf, loncat. Dia ada penghalang di antara tadi, coba kembali Mbak. Nah ini, ada penghalang. Kemudian suruh berantem. Papa sih, mama sih, wah tambah jauh. Ya. Terus disuruh berbagi pengalaman bahagia bersama, tapi nggak mudah itu. Lagi berantem suruh baik-baikan. Saya suruh tarik nafas Bu. Istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Yang saya mau cerita adalah pada saat mereka saling berbahagia bersama, itu sinyal ya menyatu walaupun badan belum menempel. Ya Allah. Waktu itu saya bisikin suaminya, Bapak puji Ibu. Suaminya begini. Mama cantik kalau marah. Yeah. Istrinya namanya perempuan kan, apaan sih? Masya Allah, cuman gitu doang sinyal menyatu, belum nempel badan. Luar biasa. Makanya upayakan pada saat kita kumpul suami istri ngomong yang seneng-seneng, supaya apa? Sinyal nyatu. Bukan apa-apa, itulah salah satu benefit manfaatnya berumah tangga. Ayo adik-adik yang jomblo, bila sampai umurmu menikahlah. Ya ini. Kemudian next, bantu dulu. Ya. Maaf, karena dia suami istri kita suruh saling berciuman. Apa yang terjadi? Energi menyatu. Ya Allah. Asal sama-sama mau. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah, maka ada penghalang lagi. Ya, dibayangkan. Bayangkan. Ya. Makanya teman-teman yang sudah berumah tangga pada saat dipeluk suaminya, karena sinyal menyatu, cepat-cepat doa. Saya kalau dipeluk suami saya, ya Allah, saya sebut semuanya. Sampai bayar kartu kredit juga saya sebut. Ya Allah. Ini kartu kredit Visa belum dibayar, ya Allah. Mumpung sinyal 2. Sendiri aja nembus dinding, apalagi berdua. Usahakan pada saat dipeluk suami, ya didekati suami, tidak mengeluh. Kenapa? Karena keluhan itu akan terbroadcast. Dipeluk, ayah bau asem, tambah asem ntar. Bisa begitu? Ramadan, ya bulan yang luar biasa. Yang dilarang apa? Maaf, hubungan intim suami, ya dipeluk boleh.
Kadang suami saya lagi diem nonton TV, karena udah tahu ilmunya, saya duduk di sampingnya, saya ambil tangannya, dia sudah peluk begini. Suami saya tahu kalau kayak gitu pasti istrinya mau doa. Pasti ada sesuatu yang dia mau. Daripada saya minta sama dia, mendingan peluk aja. Walaupun doanya, ya Allah saya mohon ya Allah, suamiku tambahin uang belanja dikit lagi. Tapi terkadang suami istri itu ya, saking dekatnya maka kita sangat sering kesel, betul? Padahal kekesalannya itu sebetulnya hanya karena perbedaan. Laisa zakaru kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan. Itu Ali Imran ayat 36, cuman sepenggalan ayat. Dan diteliti oleh para ilmuwan, ya. Saya mau kasih lihat. Nah, ini aja langsung ya. Tolong dibantu. Nah, ini dia. Nah, ini otak manusia ya, kita tahu otak manusia ada hemisfer kanan dan kiri. Rupanya di dalam, di tengahnya ada limbic system, ada sistem emosi. Ya, kurang lebih sekepalan tangan kita lah itu ya. Nanti terdiri dari corpus callosum, hipofise, hipotalamus, talamus dan sebagainya. Ya, nah ini dia. Yang saya mau cerita adalah, menurut ilmu neuroscience yang didapati oleh Alan Barbara Pease dan Dr. Luan Brizendine di UCLA, ya, ternyata pada saat laki-laki dan perempuan sedang kesel, sedang marah, sedang sedih, pengaruh otaknya berbeda. Ya. Memang otak emosi ada di tengah, tetapi pengaruhnya adalah emosi mempengaruhi belahan otak kanan pria. Otak kanan apa sih? Otak kanan ini yang ini. Otak rileks, otak ide, otak intuisi, otak musik, otak bermain, otak teknologi. Otak kiri, otak matematika, otak detail, bahasa, ya. Otak yang penuh keseriusan. Ya. Jadi bapak-bapak itu laki-laki kalau sedang sedih, tidak semua otak yang terganggu, cuman kanannya saja, kiri tidak. Namun perempuan semuanya. Untungnya kecil-kecil. Laki-laki kanannya saja tapi 2 lubang yang kena besar. Perempuan kecil-kecil. Ini yang terkadang ibu-ibu kalau sedang sedih anaknya sakit, karena otak kiri kanannya terganggu maka dia sudah menangis. Lihat suaminya belum menangis, malah main gadget. Malah kalau suami saya, anak saya sakit, dia masih minta izin pergi pergi rapat. Dulu saya nggak paham, itu membuat kita sakit hati. Ya Allah, anaknya di ICU, dia malah pergi rapat. Apakah dia sedih? Sesungguhnya iya, tetapi otak kirinya tidak terganggu. Makanya masih bisa rapat, masih bisa pegang gadget, masih bisa kerja. Yang terganggu kanannya. Tapi sama, sedihnya sama. Perempuan semua terganggu, untung kecil-kecil. Makanya masih bisa kerja juga. Tapi nangis sambil masak. Kita lihat suami kita main gadget, kita sebel banget. Dia nggak ada perasaan. Padahal sesungguhnya ada. Bahkan sama kita. Tapi Allah membuat sebuah beda fungsi atau beda peran, beda tugas. Laki-laki tidak terpengaruh kirinya, kanannya. Laki-laki yang sedang sedih, dia nggak kreatif. Laki-laki yang sedang sedih, dia nggak punya ide. Tapi masih bisa membaca, masih bisa hitung-hitungan, masih bisa kerja. Itu pembagian tugas, ya. Tetapi karena lubangnya besar yang kanan, laki-laki kalau sudah marah banget dia akan berteriak atau memukul. Jadi seorang laki-laki yang sudah berteriak dan memukul berarti itu marah banget. Perempuan kalau marah banget malah diam, kaku. Kalau ditanya, "Mama marah ya?" Apa jawabnya? Udah sama kan? Enggak. Kamu marah ya? Enggak. Kaku badannya. Tapi dalam hatinya, tanya lagi dong gitu. Kita begitu memang.
Ya, iya, makanya kita harus paham itu. Nah tuh, perempuan kalau lagi marah banget, dia kepengen ditanya tentang perasaannya. Tapi kakunya minta ampun. Mama, marah ya? Apa jawabnya tadi? Enggak. Kumpulin semua wanita di dunia. Tanya kalau lagi marah sama. Mau dokter, mau psikolog, psikiater, mau ahli-ahli yang lainnya. Bahkan yang kita udah belajar aja, saya aja masih kayak gitu kalau lagi marah. Tapi dalam hati mau ditanya. Pertanyaan kedua dari suami, kamu marah ya? Baru tuh kita, siapa yang marah? Ruki Ahmad. Belum bisa berterus terang. Masih nunggu pertanyaan ketiga. Baru nanti ketiga. Ya, ibu marah sama ayah ya? Baru tuh, ayah gak pernah ngerti ibu. Itu perempuan. Makanya sampaikan pada suami, papa, abi, ayah, kalau lihat mama, umi, ibu marah tolong tanya 3 kali ya. Tapi tolong kasih jeda waktu pertanyaan 1, 2, 3. Jangan diborong. Ada bapak-bapak salah. Istrinya marah dia, mama marah ya? Mama marah ya? Mama marah ya? Itu jawabnya ratusan. Kasih 5 menit. Tapi inilah cantiknya perempuan, jangan salah. Ini cantiknya perempuan. Daripada punya istri, mama marah ya? Iya kenapa? Jelek bu. Ya ini. Makanya jangan heran. Kenapa? Otak kita kalau kita sedang emosi negatif semua kena walaupun kecil ke kecil. Ya, ya. Lihat lagi. Ya. Wanita kalau ada masalah lebih suka berbagi, makanya harus tanya. Begitu juga yang punya anak perempuan. Kalau anak perempuan sedih, tanya. Walaupun pertama pasti bilang enggak. Tanya sampai 3 kali supaya dia cerita. Tapi laki-laki kalau sedang sedih, dia ingin sendiri dulu. Ini saya sering salah dulu. Suami lagi capek pulang, nih duduk gitu kan. Ayah capek ya? Iya. Harusnya tinggalkan. Ya sudah, kalau nanti mau ngomong panggil ibu ya. Begitu harusnya. Saya dulu salah. Saya pikir saya mau jadi istri solehah. Mas, mbok ya cerita sama aku. Aku ini kan istrimu. Ibu dari 5 anakmu. Suami saya ngomong apa coba? Diam. Kenapa? Karena laki-laki pada saat punya masalah, dia ingin sendiri untuk mencari solusi. Kenapa? Otak kanan laki-laki lebih dominan dari otak kanan perempuan. Jadi biarkan saja. Begitu juga sama anak, jangan paksa. Kamu kenapa sih sayang di sekolah? Mbak ya cerita. Ini sama bunda nih. Kamu kan aku yang lahirkan. Kita sebut-sebut semuanya. Tuh anak kalau takut durhaka aja dia nggak bilang emaknya diem. Pengennya sih bilang ibunya diem. Bilang sama anak-anak, nak kalau nanti kamu udah mau cerita, bilang sama bunda, baru. Anak saya 4 laki-laki bu, kalau nggak belajar tentang otak laki-laki, ya Allah bertanduk bisa. Suatu ketika anak saya kakung, saya lagi duduk di kamar, dia datang. Bu, handphone aku ketinggalan di taksi. Cepat telepon taksinya. Udah 2 bulan yang lalu bu. Kenapa baru bilang? Aku kan cari solusinya dulu. Aku telepon, aku datang ke tempat taksinya, dan aku lihat dulu, ibu enak gak diajak ngomong? Itu laki-laki ya. Ya. Lanjut. Wanita bila curhat hanya ingin didengar, betul bu? Pernah bilang sama suami, ayah aku sakit kepala, pernah ngomong gitu? Yang sudah berkeluarga, pernah ngomong gitu? Apa kata suami? Iya, solusi kan? Karena laki-laki nggak tega dengar perempuan curhat pasti memberikan solusi. Padahal perempuan kita nih, ya kita kan perempuan makhluk yang cerdas. Sakit kepala nggak disuruh minum obat dulu, baru ngeluh. Makanya waktu disuruh minum obat marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Karena perempuan sebetulnya hanya ingin disimak. Cuman pengen diginiin, kasihan kamu capek ya. Ya Allah. Itu langsung sehat. Ya bukan? Iya. Tetapi ketahuilah laki-laki apabila mendengar curhat, dia selalu menawarkan solusi karena dia otak solusi. Apalagi suami kita.
Jadi kalau dia kasih solusi, Bu, nggak usah marah juga. Ya Allah, betapa sayangnya dia pada aku. Gitu. Cuman karena nggak paham, kita berantemnya gara-gara ini. Bukan gitu, ayah, gitu kan. Ayah, aku capek banget setiap pagi ya antar anak-anak. Kan sering gitu kan ibu-ibu. Kalau curhat sama suami, kira-kira suami ngomong apa tuh, Bu? Hah? Udah naik Gojek aja. Kita marah kan? Gojek sekarang nggak ada yang dipercaya. Ada yang ngomong kayak gitu. Kalau gitu pakai supir mahal. Ya itu katanya capek. Setiap dikasih solusi tidak mau. Makanya buat kita perempuan kalau sedang curhat sampaikan pada laki-laki atau suami kita, ayah aku cuman curhat doang. Dengar aja ya. Suami saya lebih pinter lagi dia. Kalau saya curhat dia tanya mau pakai solusi apa enggak. Kayak mau pakai bawang merah apa enggak. Ya. Nah, otot wajah. Kita belajar anatomi, belajar otot ya. Rupanya otot kita juga terpengaruh oleh hormonal. Ya. Perempuan tentu estrogen kan sama progesteron ya. Aduh, mudah-mudahan kelihatan nih tulisannya rumahnya kuning nggak bagus ya. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Kalau anaknya jatuh, kita 2,5 detik langsung muka kita langsung berespon, kita takut atau kita sedih. Ya, itu perempuan. Berapa? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki, otot wajah laki-laki berespon secara emosional setelah 1/5 detik. Tahu 1/5 detik berapa? 0,2 detik. Mana lebih cepat sesungguhnya? Laki-laki. Anak sakit ada ibunya ada bapaknya. Bapaknya lebih cepat sedih sebetulnya. Tapi kenapa mukanya datar? Kenapa? Karena hormon testosteron membuat kaku otot. Makanya laki-laki sejak kecil melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya. Tetapi sesungguhnya sedihnya lebih cepat dari kita. Perempuan kenapa terlihat sedihnya, terlihat marahnya, terlihat ekspresi wajahnya? Karena estrogen progesteron. Makanya wanita, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Kadang tanggung, udah mau nangis, akhirnya nangis betulan. Udah. Tenang, itu bukan sengaja. Itu karena hormonal juga, ya. Maka jangan bilang laki-laki nggak punya perasaan. Sesungguhnya mereka lebih cepat berespon daripada kita. Ya? Iya. Wanita karena estrogen progesteron, makanya wanita mukanya lunak banget. Ketemu sama-sama perempuan aja, 10 detik aja ngomong sama perempuan, mukanya 6 kali berubah. Ya Allah. Betul nggak? Apakah Bang Jeng? Baik. Tahu nggak? Apaan? Yang bener? Masa? Itu perempuan banget. Yang pendiam aja 10 detik 3 kali berubah. Yang kayak saya 6 kali. Bawa anak nih kan. Masih kecil anaknya. Kita datang ke pimpinan. Siang Dok, Bunda. Iya gak sih? Kita. Suami datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah bawa asam. Jangan gitu. 10 detik 6 kali berubah muka kita. Tapi itulah cantiknya perempuan. Jangan dirubah. Gak enak punya teman perempuan mukanya datar. Jeng, apa kabar? Tahu tidak? Nanti ada acara pengajian. Gak enak kan? Bapak-bapak mirip. Suami juga malas lihat istri yang begitu. Ayah dari mana? Mau soto apa sate? Makanya perempuan itu cantik kalau mukanya berubah-berubah. Ya, jadi nggak apa-apa. Laki-laki karena hormon testosteron paling sering terjadi gini.
Apabila suami kita datang atau laki-laki datang di suatu tempat atau pulang ke rumah kah, atau baru ke tempat kantornya. Kalau tadi kita 10 detik muka 6 kali berubah, laki-laki datang 10 menit pertama, apapun perasaannya karena testosteron, maka dia seperti ini wajahnya. Ini yang sering salah duga seorang wanita atau istri kalau suaminya pulang kantor. Ini makanya di Ramadan mau dibetulin kita. Suami datang kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah. Kita senyum kan? Apa maunya bu? Dibalas senyum, bisa, tapi tunggu 10 menit. Karena laki-laki pada saat datang karena testosteron, apapun perasaannya mukanya sama. Sebetulnya dia senang lihat istrinya, cuman mukanya begini. Bahkan bisa jadi gairah lihat istrinya, cuman mukanya begini. Kapan kita tahu bahwa dia marah atau senang? Setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang sudah marah. Setelah 10 menit dia ketawa, berarti datang sudah gembira sebetulnya. Ini yang sering salah kita. Sambut senyum, ayah. 5 menit senyum karena dia belum senyum. Menit ke-6 kita salah paham. Tuh kan, gak suka pulang ke rumah kan. Dalam hati kita kan. Menit ke-7 muka kita berubah. Ada yang istri-istri terlalu vokal. Langsung dibilangin suaminya, kalau gak suka pulang jangan pulang. Apa kata suami? Siapa yang gak suka pulang? Dan banyak laki-laki menganggap, salah apa lagi aku nih? Ya. Dan menurut riset, laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu istri orang lain. Pokoknya wanita. Makanya jangan kalah. Senyum aja. Walaupun kita senyum, dia begini mukanya tahan sampai 10 menit. Mau makan apa ayah? Mau minum? 4 menit lagi. Jangan kalah sama perempuan lain. Ya, iya. Maka karena laki-laki memang seperti ini, supaya ibu tidak sakit hati, maka pada saat datang tidak usah panjang lebar cerita walaupun itu berita gembira. Sambut tidak usah lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah pulang. Ayah pulang. Cium tangan. Cukup. Dia akan ke meja kerjanya, betul? Dia akan taruh semua barang, tidak suka diajak bicara apapun walaupun berita gembira. Kita kemana bu? Ke dapur, ngapain? Lihat jam. Jam berapa? 10 menit ya? Kalau bikin minum dong mah biasa. Saya biasanya dipanggil di menit ke-12. Suami saya kalau panggil saya Bu Isa. Bu Isa, ya Allah, akhirnya dipanggil juga. Barulah kita cerita. Ya, ini. Bisa paham bu? Tapi inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Ya, anak sekarang bilangnya cool. Justru kan waktu kita naksir gara-gara begini kan laki-laki kan. Waktu ta'aruf dia datang kita ngintip, ya Allah cool banget. Tapi kalau nggak belajar kenapa cool terus? Terima suaminya begini? Buat adik-adik yang nanti menikah, ya beginilah nanti suami. Mesti terima, karena ini ganteng laki-laki begini. Atau mau punya suami buka pintu sudah, Assalamualaikum. Bun, ya Allah, Cin. Mau gitu? Mau kayak gini apa kayak gitu? Ayo, ridho yang mana, ikhlas yang mana? Bener ya? Jadi jangan marah. Lebih ganteng daripada kayak saya tadi. Setelah 10 menit dia begitu baru nggak apa-apa. Bunda. Setelah 10 menit. Ya, iya. Masya Allah.
Next, lanjut. Ya. Kapan laki-laki bisa menangis sih? Insya Allah. Tadi kan kita udah belajar. Laki-laki anaknya sakit, dia sedih, cuman gak kelihatan kan? Karena otak mana yang terganggu? Kanan saja, kiri enggak. Tapi ada waktu-waktu yang laki-laki sampai bisa menangis. Apa itu? Next kita lihat 8 hal. Kehilangan orang yang dicintai. Tunggu aja Bu, kalau kita meninggal duluan suami kita nangis, berarti dia cinta sama kita. Kalau duluan. Next lagi. Bangkrut. Nangis tuh. Kayak kadang-kadang kita suka heran, ya Allah, anaknya masuk ICU nggak nangis, dia bangkrut nangis. Karena emang begitu laki-laki. Next lagi. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya. Next. Mengecewakan. Next lagi. Dikecewakan juga dia menangis. Apalagi? Membuat orang tua merasa bangga. Jadi anak laki-laki kalau misalnya punya prestasi sesuatu dan orang tuanya bangga, dia menangis sebetulnya. Cuma nggak kelihatan aja. Ya. Next. Sakit. Makanya kalau laki-laki sakit, heboh kan Bu? Kita kuat banget kalau lagi sakit. Laki-laki ya Allah. Padahal cuman Febris. Kayak mau malaikat maut datang. Kadang kita udah pijetin, lihat udah tidur, pas kamu udah mau tinggalin mau ngurus yang lain. Nah itu laki-laki, ya. Menyadari kesalahan, dia pasti menangis, ya. Next lagi. Nah ini dia. Ini otak, hadap sana ya, terus kita belah. Kita sudah belajar anatomi semua. Ini ada namanya corpus callosum. Serat saraf yang di tengah yang menghubungkan otak kiri kanan. Ternyata perempuan lebih tebal 30%. Saya waktu belajar anatomi tahun 87 belum tahu tuh. 2006 jurnalnya keluar bahwa korpus callosum wanita lebih tebal dari pria 30%. Sehingga apa? Sehingga ya, kayak gini nih. Jadi kalau pria di korpus callosum di sini kan, ya perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang menyebabkan wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Betul Bu? Ya. Masak, gendong anak kecil masak, nyopin yang besar, balas WA, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari. Iya nggak kita? Naik mobil, suapin anak masih bisa, pasang alis masih bisa. Teman-teman yang naik motor juga gitu, naik motor pakai helm, pasang alis bisa tuh. Gimana caranya coba? Saya pernah perhatikan ibu-ibu tuh naik motor pasang alis di mana? Pas lampu merah. Kan ada 5, 4, 3. Oh dia lihat tuh sebelah dulu. Nggak cukup, tutup dulu, ntar lampu merah berikutnya. Itu kita perempuan banget. Laki-laki korpus callosumnya lebih tipis. Maka kanan kerja sendiri, kiri kerja sendiri. Ini yang menyebabkan laki-laki pada saat dia mengerjakan suatu pekerjaan di depannya, setelah di atas 10 menit, otaknya cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun. Maka laki-laki pada saat seperti itu sering tidak bisa mendengarkan apa yang wanita katakan. Betul? Pernah panggil anak laki-laki yang sedang main komputer atau sedang main gadget? Berapa kali panggil anak laki-laki yang sedang main gadget Bu? Berapa kali panggil suami yang sedang lihat TV atau baca koran atau main gadget? Berapa kali Bu? Berkali-kali. Bukan laki-laki sengaja tidak mau dengar. Memang karena korpus callosumnya lebih tipis 30%, setiap dia mengerjakan sesuatu di depannya, dia cepat konsentrasi, pendengaran menurun karena konsentrasi. Makanya kita sering gitu kan panggil suami, mas, mas, mas. Pas yang muka jelek gitu dia balik. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya, kenapa ya istri-istri kalau manggil marah? Saya bilang sama tuh bapak, Pak itu panggilan ketiga. Yang muka bapak cantik, muka istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Begitu juga anak-anak. Anak saya punya 4, lanang priok kakung jaler. Kadang kompak banget main PlayStation. Ibunya pulang habis seminar parenting. Katanya harus ngomongnya lembut.
Lanang prio kakung jaler, nggak ada yang nengok. Ibu-ibu kalau udah kayak gitu naik setengah oktav suaranya. Lanang prio kakung jaler, nggak nengok juga, langsung bertanduk. La ilaha illallah. Lanang prio kakung jaler, kan gitu ya. Empat-empatnya nengok. Pas dia nengok gini, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia nggak tahu ini panggilan ketiga. Makanya banyak anak laki-laki bilang, kenapa ibuku kalau manggil marah? Bisa paham bu? Boleh nggak dirubah? Karena Ramadan ini membuat kita tambah cantik, boleh dirubah? Manggil suami supaya tetap cantik? Maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, 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 halo, mas. Jadi pas balik muka kita masih cantik. Tuh. Laki kita tadi udah belajar, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Udah. Kalau nggak tahan pakai cara ini, maka kalau panggil laki-laki tolong tidak usah berteriak karena percuma. Lebih baik apa? Dicolek. Itu pun colekan pertama nggak rasa. Orang lagi konsentrasi. Nah, dua. Nah, yang kedua baru, hah? Siapa punya anak laki sama? Itu laki banget bu. Suami juga gitu kan, saya suka lupa padahal saya udah sering belajar ini nih. Suami di situ saya manggil, mas, mas, oh iya otaknya tipis, mas. Untung ingat, kalau enggak nanti sakit hati lagi, dipanggil nggak jawab. Ya Allah. Bisa paham ya? Kenapa kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan? Korpus kolosum kita lebih tebal, Allah kasih memang. Makanya tadi kembali coba ke otak yang sambungan kanan kirinya tebal tadi. Minta tolong Mbak Bibi. Nah tuh, nih. Berbahagialah kita perempuan ya. Tapi ada dampaknya juga dengan otak seperti ini. Apa dampaknya? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas. Tapi tangannya ke kiri. Maka jangan heran perempuan kalau berkendaraan sennya di kanan beloknya ke kiri. Itu karena korpus kolosumnya tebal. Pernah nggak ibu keluar dari toilet mall bingung mau kanan apa kiri? Kadang masuk toilet pria. Itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan banget. Jadi kalau kita salah masuk, ya Allah perempuan banget. Iya. Ya, iya. Bisa paham bu? Ya teman-teman itu perempuan. Asik ya? Iya. Ayo kita lanjut lagi berikutnya. Sudut mata. Sudut mata pria sama wanita ternyata berbeda. Saya juga baru tahu. Ya. Ini karena sel kerucut retina mata. Ada dokter mata kayaknya, ada spesialis mata teman-teman sejawat di sini. Ini sel kerucut retina mata pada wanita lebih banyak sehingga sudut wanita lebih lebar tapi pendek. Perempuan lebih sempit tapi panjang. Kok bisa begini? Barangkali ini pembagian tugas oleh Allah. Makanya perempuan lebih jago tugas di dalam ruangan. Laki-laki lebih jago tugas di luar ruangan. Ini namanya mata pemburu, mata hunter. Sempit tapi panjang. Kalau perempuan dikasih begini nih, supaya apa? Coba teman-teman, ibu-ibu semuanya yang perempuan, tangan kanannya ke depan gini. Coba lihat jari tengah, matanya lihat jari tengah. Ya tetap lihat jari tengah ya pertanyaannya. Apakah ibu dan teman-teman masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Tuh nggak percaya dia, ah masa sih? Langsung. Ya. Makanya pernah nggak ibu lagi masak ada orang datang ibu tahu siapa tuh kan gitu? Atau lagi masak tikus lewat, ya Allah tuh tikus ya. Karena mata kita lurus tapi sudutnya bisa melihat kanan kiri. Itulah tugas kita. Laki-laki harus berburu, dia bekerja untuk berburu. Makanya zaman dulu mata ini dipakai banget untuk berburu binatang. Masuk hutan lihat dari jauh menjangan. Laki-laki tinggal tembak aja. Cek. Jangan perempuan suruh berburu. Masuk hutan bingung, mana kijangnya ya? Karena nggak bisa lihat jauh.
dan ribut banget. Sekarang juga kalau saya naik mobil sama suami saya bawa mobil, suami saya bilang, tuh dia gedungnya. Saya nggak lihat loh. Yang mana sih mas? Itu mana ya? Kita nggak bisa lihat jauh. Makanya kalau nanti suami bawa mobil di luar, sudah serahkan pada laki-laki, jangan ribut kita. Apalagi kalau dia mau nyalip. Ibu-ibu suka ribut. Awas, awas. Lihat kanan kiri, awas. Laki-laki nggak suka digituin. Kata suami saya apa? Ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan. Betul Pak? Ada bapak-bapak di atas. Maafin istrinya ya Pak ya. Nih. Tapi dengan mata seperti ini, memang laki-laki jago di luar, tetapi akan jadi masalah di dalam rumah. Apa? Kalau mencari sesuatu. Kunci mana kunci? Pada sebelah sini. Kunci mana kunci? Pernah begitu? Padahal sebelah sini. Terus yakin lagi, saya yakin saya taruh dompet di sini, padahal sebelah sini. Karena dia matanya lurus. Anak saya kalau pagi-pagi, Bu, ya seragam abu-abuku mana? Dia lihatnya begini, padahal digantung di sini. Dan ibu-ibu seluruh dunia sama marahnya. Ini makanya cari pakai mata. Sama nggak Bu? Laki-laki nggak suka digituin. Apa kata anak laki-laki saya? Udah pakai mata ibu. Cuman saya nggak tahu kalau sudut dia begini. Boleh nggak dirubah? Supaya Ramadan penuh berkah. Kalau suami nyari, kunci mana? Ini loh mas, ya Allah mata laki-laki banget. Pak, lebih senang digituin nggak Pak? Daripada disuruh cari pakai mata, betul nggak Pak? Tuh kan? Walaupun cuma 4 mewakili 4 juta. Oh di sini banyak juga nih ya. Iya. Berantemnya gara-gara itu. Kadang saya lagi minta, mas jemput aku di mall gitu ya. Udah nunggu di sini. Saya lihat suami dari sana tuh. Mas. Nggak lihat. Karena dia lurus. Dia lihatnya lurus begitu. Nggak lihat di sini. Dulu saya nggak paham. Saya marah sama suami saya. Ya Allah mas, segini gede nggak dilihat. Harus segede apa lagi saya mas? Ternyata memang nggak lihat, sudut matanya lurus. Makanya kalau nanti ya kita suruh cari anak kita yang laki-laki ke atas suami, kita lihat, dia jatuh dari situ. Gak usah panggil begini, langsung cegat di depannya. Itu yang benar. Dan karena mata laki-laki seperti ini, ya, kalau diajak mesra sama suami, diajak lagi makan berdua nggak bawa anak-anak, tolong makan duduknya di depan. Percuma ibu duduk di samping suami, ibu cantik pun dia nggak lihat. Dia malah lihat ibu yang di meja depan sana. Ya Bu, kecuali jalan sama anak-anak, nggak apa-apa anak-anak di depan kita di sampingnya. Kalau cuma berdua, ibu di depan. Kenapa? Memang mata laki-laki lurus. Jadi ibu yang dilihat. Dan kita tutup ibu yang di belakang kita. Iya. Yeah. Gitu. Bisa paham ya Bu? Karena mata laki-laki seperti ini. Ya. Apalagi yang berbeda laki-laki perempuan. Lokasi bahasanya. Ya Allah. Ya, nih. Ini otak laki-laki, ini perempuan. Ini hemisfer kanan, hemisfer kiri. Program bicara laki-laki cuman di bagian kiri, perempuan kiri tambah kanan depan. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, karena cuman di sebelah kiri laki-laki, ya minta tolong Babi. Maka pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Laki-laki berkomunikasi per hari cuma 7.000 Bu. Yang punya suami pendiam 5.000 doang. Yang suaminya senang bicara 9.000. Mari kita lihat perempuan. Ada juga sih yang pendiam, yang kayak saya. Yang pendiam 16.000. Rata-rata 20.000. Dan menurut riset, wanita kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak.
Maka tolong 20.000 ini salurkan dengan baik. Apalagi dari Ramadan, kita tadarus aja ya. Supaya tidurnya nyenyak. Ya. Dan ini juga yang sering bertengkar apabila ketemu suami di malam hari. Kenapa? Kita masih mau ngomong, dia sudah nggak bisa ngomong. Kenapa? 7.000 kata sudah habis di kantor. Ayah tahu nggak? Tadi aku ya ngobrol di rumah sakit Islam loh. Dan suami saya cuma jawab, Pernah suami begitu? Apa rasanya ngomong panjang lebar dan cuma dijawab, Kesel. Boleh nggak? Mulai sekarang tidak usah kesel. Kenapa? Karena laki-laki memang 7.000. Jadi kalau dia malam cuma ngomong, bukan tidak suka sama kita. Masalahnya 7.000 kata sudah habis di kantor ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, insya Allah barokah pertemuan kita ini. Dan terakhir, kalau kita WA suami panjang lebar, cuman dijawab oka, nggak usah marah ya. Karena laki-laki stoknya cuma 7.000. Langsung, ya Allah, laki banget suami gue. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.